Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Enola Holmes. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dimulai dengan Enola Holmes, Millie Bobby Brown, memperkenalkan dirinya kepada pemirsa. Dia menyatakan bahwa namanya, sendiri, dieja terbalik, tetapi dia tidak pernah sendirian karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan ibunya Doria, Helena Bonham Carter, di rumah mereka di Ferndale Hall. Setelah ayahnya meninggal dan kedua kakak laki-lakinya meninggalkan rumah, Enola tumbuh dengan belajar dari Doria tentang cara membaca, belajar sains, dan berlatih anggar atau memanah, dan lain-lain. Dia juga ingat berjalan di Doria dalam pertemuan rahasia yang dia coba sembunyikan dari Enola. Pada pagi hari ulang tahunnya yang ke-16, Enola terbangun dan menemukan Doria itu hilang, pergi semalaman. Yang dia tinggalkan untuk Enola adalah beberapa hadiah, termasuk sebuah buku berjudul The Language of Flowers. Enola pergi ke stasiun kereta untuk bertemu kembali dengan kakak laki-lakinya, detektif legendaris Sherlock Holmes, Henry Cavill, dan tertua Mycroft, Sam Claflin, untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ibu mereka. Kakak beradik ini terkejut melihat adik perempuan mereka untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ketika mereka kembali ke Ferndale Hall, Mycroft terkejut menemukan bahwa Enola belum menerima pendidikan yang lebih tradisional untuk wanita muda, terutama mengetahui bahwa Enola dididik di rumah oleh ibu mereka daripada mendapatkan pendidikan formal. Sherlock mengamati tempat itu untuk menemukan petunjuk atas hilangnya Doria, percaya bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri dan bukannya diculik. Mycroft mengira Enola perlu dikirim ke sekolah akhir, jadi dia menghubungi Nona Harrison, Fiona Shaw, untuk mendapatkan Enola. Nona Harrison tegas dan tidak baik, juga percaya dia harus membentuk Enola menjadi citra seorang wanita muda yang pantas. Enola berdebat dengan Mycroft tentang keputusan tersebut, tetapi bahkan Sherlock tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Enola mundur ke hutan di luar untuk membuat sketsa, di mana Sherlock pergi untuk berbicara dengannya. Dia membawa biji pinus kecil yang dia simpan sebagai hewan peliharaan dan diseret kemana-mana yang disebut das, dinamai sesuai dengan hewan peliharaan ratu, tapi Enola hampir tidak ingat. Dia bertanya kepadanya mengapa dia absen dari rumah begitu lama atau tidak pernah membalas, bahkan mengatakan bahwa dia menyimpan clipping dari semua kasusnya. Sherlock mengatakan dia menjalani kehidupan yang sibuk, tetapi dia mendorong Enola untuk menyelidiki sendiri misteri ini. Malam itu, Enola mencari petunjuk yang ditinggalkan Doria dalam hadiahnya. Dia menemukan selembar kertas yang dimulai dengan kata, sendiri, yang berarti itu adalah pesan khusus untuknya. Bunyinya, mundur, Enola, lihat krisan saya. Enola pergi untuk menemukan lukisan bunga Doria dan menemukan sebuah amplop berisi uang dan pesan yang mengatakan, masa depan kita terserah kita. Dia ingat Doria mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengambil dua jalan, jalan yang dia buat untuk dirinya sendiri, atau jalan yang dipilih orang lain untuknya. Enola memutuskan untuk mengambil sendiri kasus ini dan menyelinap keluar dari Ferndale Hall dengan berpakaian seperti anak laki-laki. Dia meninggalkan ragdoll di tempat tidurnya, yang ditemukan Mycroft keesokan paginya ketika bersiap untuk mengirimnya ke Miss Harrison. Enola pergi ke stasiun kereta dan melihat seorang wanita, hati murahan, mencari putranya. Ketika dia sampai di gerbong keretanya, Enola melihat seorang pria muda muncul dari atas tas bagasi di atasnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Viscount Tewkesbury, Marquess of Basilwater, Louis Partridge. Dia memintanya untuk membantu menyembunyikannya, tetapi dia tahu seseorang sedang mencarinya, seorang pria dengan topi boler coklat, dan memerintahkannya untuk pergi. Ternyata itu adalah ibunya sendiri, ditambah paman dan neneknya yang mencarinya di stasiun. Tewkesbury akhirnya pergi, tetapi segera setelah itu, pria yang mencarinya, seorang pembunuh bernama Linton, Ben Gorman, melihatnya dan mengejarnya. Meskipun Enola mencoba keluar, dia berbalik setelah menyadari Tewkesbury dalam bahaya nyata. Linton menyerang Tewkesbury dan mencoba melemparkannya dari kereta, tetapi Enola memukulnya dengan linggis dan menyelamatkan Marquess. Keduanya kemudian melompat dari kereta untuk melarikan diri dari Linton. Enola dan Tewkesbury mengembara sebentar sampai mereka tidak terlihat dan bisa berhenti untuk beristirahat malam itu. Mereka membahas ayah mereka yang sudah meninggal dan mengapa mereka lari dari rumah. Tewkesbury ditetapkan untuk duduk di House of Lords dan akan memilih untuk memajukan negara, tetapi dia gugup dan memilih untuk melarikan diri setelah pengalaman mendekati kematian. Enola memutuskan bahwa begitu mereka sampai di London, mereka akan berpisah. Sesampai di London, Enola mengucapkan selamat tinggal pada Tewkesbury dan bersembunyi di sebuah rumah penginapan sambil berpura-pura menjadi wanita Victoria yang pantas. Sementara itu, Sherlock dan Mycroft membuat rencana untuk menemukan Enola, meskipun Sherlock membaca tentang gangguan di kereta dan mengetahui bahwa saudara perempuannya terlibat. Enola melanjutkan pencariannya untuk ibunya dengan mencoba meninggalkan sandi di koran yang sering dia baca sehingga dia juga dapat menemukannya.
Enola kemudian menemukan kelas Jiu-Jitsu yang diajarkan oleh seorang wanita bernama Edith, Sushiwo Koma, yang mengenal Doria dan mengenali Enola. Dia memberitahu Edith apa rencananya, tetapi dia memberitahu Enola bahwa Doria selalu bersembunyi. Enola ingat pertemuan yang dia jalani ketika Edith ada di sana, dan Doria serta wanita lain sedang mendiskusikan seseorang bernama Ellie Hausman. Namun, Edith tidak akan memberinya informasi yang berguna. Enola kemudian menemukan gulungan yang mengarah ke lebih banyak petunjuk, yang dia gunakan sambil mengingat kata-kata lain yang dibahas selama rapat. Ternyata Ellie Hausman hanyalah kode untuk Lime Houseland. Enola pergi ke Lime Houseland dengan harapan bisa menemukan ibunya lebih jauh. Dia menemukan sebuah gudang dan menemukan apa yang tampak seperti bahan peledak dan rencana lain, menunjukkan Doria sedang merencanakan semacam tindakan revolusioner. Sebagai Enola memimpin, dia ditemukan oleh Linton, yang mencoba untuk menenggelamkannya ketika mencoba untuk menemukan Tewkesbury, tetapi Enola melawan dan lolos dari cengkeramannya setelah memicu beberapa bahan peledak. Dia kemudian memutuskan untuk menunda menemukan Doria dan sebaliknya mengalihkan perhatiannya untuk menemukan dan melindungi Tewkesbury, karena dia tidak bisa tidak merasa bertanggung jawab atas perawatannya. Enola menyamar sebagai seorang janda untuk menghindari perhatian pada dirinya sendiri dan tiba di perkebunan Tewkesbury untuk membantu keluarganya menemukannya. Meskipun mereka mencoba mengirimnya pergi, dia meyakinkan mereka ketika mengatakan dia bekerja untuk Sherlock. Ternyata Inspektur Lestrade, Adil Akhtar, sudah menangani kasus ini dan tidak percaya Enola bekerja dengan Sherlock sedekat dia. Lady Tewkesbury akhirnya mengirim mereka berdua pergi. Enola kemudian bertukar pakaian dengan tukang kebun. Ternyata, juga Mycroft telah menyewa Lestrade untuk mencari Enola, tetapi mengikuti deskripsi Mycroft tentang wanita muda yang pemarah tanpa ketenangan, Lestrade tertipu oleh penyamaran Enola. Sherlock mengunjungi Edith untuk mencari ibu dan saudara perempuannya, dan sementara dia mencoba meyakinkannya dengan alasan bahwa Mycroft akan mengejar asetnya, Edith memanggil Sherlock karena obsesinya dengan pekerjaannya dan kurangnya perhatian yang diberikan kepada keluarganya, terutama Enola. Enola menemukan rumah pohon Tewkesbury di dekat area di mana cabang besar hampir membunuhnya. Dia memeriksa barang-barangnya dan melihat bahwa Tewkesbury merencanakan pelariannya untuk sementara waktu, serta beberapa bunga yang dikenali dan dianggap Enola sebagai tanda. Dia ditemukan oleh neneknya, The Dowager, Frances de la Tour, yang mengenali pakaian tukang kebun padanya, tetapi Enola masih meyakinkannya bahwa dia adalah janda. Saat mereka berjalan, janda mengatakan kepadanya bagaimana perasaannya bahwa Inggris harus tetap seperti itu sesuai pemungutan suara yang akan datang di antara para bangsawan. Enola pergi ke pasar bunga dan menemukan Tewkesbury. Dia membawanya untuk bersembunyi setelah memberitahunya bahwa dia masih dalam bahaya, dan diketahui bahwa ayahnya dibunuh, sementara cabang yang hampir menghancurkannya dipotong dengan sengaja. Mereka kemudian ditemukan oleh Lestrade dan melarikan diri setelah Enola melatihnya dengan ketel teh. Sayangnya, Enola tahu bahwa mereka berdua tidak bisa kabur, jadi dia membiarkan Tewkesbury pergi dan ditangkap oleh Lestrade. Mycroft mengantarnya ke sekolah Nona Harrison. Enola menjalani rutinitas yang Nona Harrison lalui, dari cara mereka berjalan, cara mereka makan, serta mengenakan korset yang tak tertahankan. Dia kemudian dikunjungi oleh Sherlock, yang memuji dia atas pekerjaan detektifnya, meskipun dia mengakui dia juga ada karena dia peduli padanya. Dia juga membawa das, yang dia temukan di bawah tempat tidur ibu mereka. Ini memberi Enola dorongan untuk tidak menyerah pada misinya. Saat dia melihat beberapa kliping koran, dia mengamati kejadian seputar suara bangsawan. Dia kemudian menerima paket yang seharusnya dari Mycroft, tetapi sebenarnya Tewkesbury yang menyelinap masuk, setelah ingat bahwa Enola memberitahunya bahwa dia dikirim ke sana. Mereka menyelinap keluar dan mencuri mobil Nona Harrison. Keduanya menuju Basilweter, karena Enola telah menentukan bahwa paman Tewkesbury, Sir Wimbrel, David Bamber, pasti pelakunya, karena dia pasti telah membunuh saudaranya dan mencoba membunuh keponakannya untuk menggantikan mereka dan memberikan suara menentang bantuan mereka. Mereka menyelinap ke rumah Tewkesbury pada malam hari dan menemukan bahwa rumah itu tampaknya kosong, tetapi Linton muncul dan menyerang mereka. Dia hampir mencekik Tewkesbury sampai mati, tetapi Enola mengumpulkan kekuatannya dan melakukan gerakan yang sebelumnya sulit, pembuka botol, untuk menaklukkan Linton dan menjatuhkannya, menyebabkan dia membenturkan kepalanya ke patung. Janda kemudian muncul dengan senapan, mengungkapkan dirinya sebagai dalang di balik plot pembunuhan. Dia memerintahkan pembunuhan dan kebakaran putranya sendiri di Tewkesbury agar mereka tidak memilih RUU Reformasi. Tewkesbury bertahan, setelah mengenakan pelat dada, dan janda diekspos karena kejahatannya. Sherlock kemudian pergi ke Lestrade untuk melaporkan kesalahan janda dalam kejahatan tersebut. Lestrade bertanya bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu, dan setelah Sherlock memberikan analisisnya, Lestrade berkomentar bahwa Enola memecahkannya terlebih dahulu. Sherlock pergi sambil tertawa sendiri. Tewkesbury menerima posisi barunya di House of Lords dan bersiap untuk memberikan suaranya. Enola melihatnya untuk terakhir kalinya untuk mengucapkan selamat tinggal.
Ketika dia pulang, dia menemukan koran hari itu dan menemukan pesan tersembunyi yang tampaknya dari Edoria, menyuruhnya untuk bertemu di Royal Academy, yang menurut Enola mencurigakan mengingat pengecualian wanita di tempat itu, jadi dia yakin Sherlock ada di balik ini. Benar saja, dia dan Mycroft ada di sana menunggunya, dan dia tidak pernah muncul. Sherlock mengatakan dia ingin membawanya sebagai bangsal. Juga dicatat bahwa suara Tewkesbury membantu mendukung RUU Reformasi. Sebelum keduanya pergi, Sherlock menemukan bahwa Enola meninggalkan das di patung terdekat untuknya. Dia berjalan melewatinya saat dia menyamar, dan dia sepertinya tahu itu dia meninggalkan das di sana bersamanya. Enola pergi ke rumah penginapannya dan menemukan Edoria di kamarnya. Meskipun dia hanya akan berada di sana sebentar, dia memberitahu Enola bahwa dia minta maaf karena tiba-tiba pergi, tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus pergi untuk menjaga keamanan Enola sehingga dia tidak perlu terlibat dalam aktivitas pribadinya. Edoria juga memberitahu putrinya betapa bangganya dia dengan hasil akhirnya. Mereka berpelukan sebelum berpisah lagi. Enola berbicara kepada hadirin untuk terakhir kalinya, mengatakan bahwa, seperti ibu dan saudara laki-lakinya, dia akan memetakan jalannya sendiri sebagai detektif dan penemu jiwa yang terhilang. Dia kemudian pergi bersepeda keliling London.